sistem informasi akuntansi ketika kita mau mempertimbangkan proses manual ke proses yang terkomputerisasi, maka kita harus ada beberapa proses yang kita pangkas, namun pada saat report itu tidak kita hilangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun bertemu kembali dengan saya Dedi Darwis di channel Kuliah Teknokrat untuk mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Nah, pada pembahasan kita kali ini, kita akan sama-sama membahas terkait tentang proses bisnis dan siklus Sistem Informasi Akuntansi. Adapun tujuan kita mempelajari materi pada kali ini adalah yang pertama, mahasiswa itu mampu memahami terkait tentang siklus akuntansi, kemudian siklus sistem informasi akuntansi, dan proses bisnis yang berhubungan dengan sistem informasi akuntansi. Nah, seperti yang kita ketahui pada gambar berikut ini, itu merupakan siklus akuntansi. Ya, siklus akuntansi secara menurut PSAK itu adalah dimulai dari transaksi, kemudian adanya jurnal khusus, di mana nanti di jurnal khusus tersebut akan dibagi lagi ada kartu pembelian barang atau kartu persediaan barang jika perusahaannya bergerak di bidang penjualan barang. Kemudian dari jurnal khusus tersebut itu akan dibuatkan buku besar atau diposting ke buku besar. Nanti buku besar tersebut bisa dipecah lagi menjadi buku pembantu, di mana buku pembantu itu terdiri dari ada buku pembantu hutang dan ada buku pembantu piutang. Kemudian dari buku besar tersebut akan dibuatkan neraca saldo. Kemudian dari neraca saldo itu dibuatkan pelaporan-laporan keuangan yang terdiri dari penyesuaian, kemudian neraca lajur dan laporan keuangan. Ya. Dan terakhir adalah tutup buku ya, atau jurnal penutup, di mana nanti setelah itu akan balik lagi ke transaksi. Nah, ini adalah siklus akuntansi dari tiap periode. Nah, tiap periode ini tergantung periode akuntansi yang dibuat, bisa per tahun, bisa per semester atau per 6 bulan atau per triwulan atau per bulan, tergantung dari kebijakan perusahaan. Nah, kita nanti akan membuat siklus dari akuntansi ini yang secara manual itu bagaimana ketika ini diterapkan di dalam sistem informasi akuntansi. Karena nanti pada dasarnya tidak semua proses dari siklus akuntansi itu dikerjakan di dalam sistem informasi akuntansi. Namun ketika nanti dibutuhkan laporan atau output, maka itu bisa digunakan. Sebagai contoh misalkan di dalam sistem informasi akuntansi ya, dalam aplikasinya itu ketika user melakukan transaksi, maka transaksi tersebut itu bisa langsung dimasukkan ke jurnal khusus, kemudian ke buku besar, dan nanti bisa menjadi neraca saldo dan lain sebagainya. Jadi dalam satu proses, namun kita bisa menghasilkan beberapa output. Sedangkan kalau di siklus akuntansi yang secara manual, maka setiap proses dari langkah-langkah akuntansi ini atau aktivitas akuntansi ini itu semuanya harus dilaksanakan. Kita tidak bisa membuat buku besar kalau kita belum membuat jurnal. Tidak bisa kita membuat neraca saldo kalau kita belum membuat buku besar dan seterusnya. Ya, sehingga nanti ada penyempitan atau pemangkasan dari proses akuntansi, namun ketika itu dibutuhkan reportnya, maka sistem atau aplikasi tetap bisa menampungnya. Nah, apa fungsi dasar dari sistem informasi akuntansi? Ada 3 fungsi dasar atau fungsi utama dari sistem informasi akuntansi yang diterapkan di organisasi. Apa saja? Yaitu yang pertama adalah mengumpulkan dan menyimpan data mengenai kegiatan bisnis organisasi secara efisien dan efektif. Jadi, fungsi yang pertama dari SIA itu harus mampu mengumpulkan dan melakukan penyimpanan data. Data apa saja? Ya, semua kegiatan bisnis organisasi secara efisien dan efektif. Nah, tentunya bisnis organisasi ini nanti bisa berupa yang berhubungan dengan keuangan ya, terutama
kemudian proses akuntansi, kemudian sumber daya pengelolaan sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Nah, apa saja yang akan dikerjakan di dalam proses mengumpulkan dan menyimpan data? Yang pertama adalah menangkap data transaksi pada dokumen-dokumen sumber. Nah, menangkap data transaksi ini adalah menyimpan atau menginputkan semua data-data transaksi yang berhubungan dengan data-data dari sumbernya. Ya, kalau misalkan transaksi yang dimaksud adalah transaksi penjualan, maka dokumen-dokumen sumber itu nanti yang berhubungan dengan faktur penjualan atau proses penjualan itu sendiri. Lalu mencatat data transaksi ke dalam jurnal-jurnal di mana catatan tersebut dibuat secara kronologis dari apa yang telah terjadi. Nah, kalau secara manualnya maka dari data transaksi itu dicatat kemudian dimasukkan ke dalam jurnal-jurnal yang nanti dibuat secara kronologis ya. Bisa dibuat setiap ada transaksi maka nanti akan ada satu kali penjurnalan ya dan lain sebagainya. Nah, tapi nanti dalam sistem informasi akuntansi itu bisa saja kita setiap melakukan transaksi otomatis ke jurnal. Atau bisa juga kalau mau dipisahkan fungsinya. Jadi nanti transaksi sendiri. Nah, kemudian nanti pada saat penjurnalan atau pada saat proses pembuatan jurnal itu tidak input lagi, tetapi hanya memvalidasi dari data yang ada di dalam transaksi penjualan. Misalkan sebagai contoh, ada kegiatan penjualan tunai, ya, kegiatan penjualan tunai di dalam transaksi penjualan senilai 1 juta misalkan. Nah, kalau kita mau buatkan jurnal, maka nanti jurnalnya adalah kas pada penjualan senilai 1 juta. Nah, kalau kita mau buatkan aplikasinya yang berbasis sistem informasi akuntansi, tentunya pada saat nanti proses penjurnalan yang kas pada penjualan tadi tidak perlu diinput lagi, tetapi cukup dilakukan verifikasi ya, misalkan kita checklist ya, atau kita ada fasilitas tombol misalkan ini valid dan sebagainya. Sehingga nanti tidak ada proses yang double atau jangan sampai nanti ada transaksi senilai 1 juta, tetapi ketika di jurnal itu transaksinya jurnalnya hanya 900.000. Nah, kita menghindari hal-hal seperti itu ya. Nah, kemudian setelah itu, setelah dari penjurnalan atau pembuatan jurnal, selanjutnya kita posting data-data jurnal tersebut ke buku besar yang menyingkat data dengan jenis rekening. Nah, di dalam buku besar itu kita sudah mempostingkan ya, mengupload masing-masing akun ya. Jadi misalkan nanti kas, kemudian hutang, piutang, kemudian persediaan, penjualan, semua akun-akun yang kita punya di dalam neraca itu semuanya kita buatkan buku besarnya. Nah, nanti buku besar itu kita ambil dari jurnal. Kalau secara manual kita mencatat jurnal, kemudian setelah itu kita posting ke dalam buku besar. Nah, ketika kita mau membuatkan sebuah sistem informasi akuntansi, maka yang perlu kita perhatikan, kita bisa saja tidak harus mengulangi lagi proses mempostingnya atau menginputkan lagi. Ya, bisa secara otomatis atau bisa juga prosesnya kita lakukan seperti kita membuat jurnal tadi, ya. Jadi setelah di jurnal, kemudian nanti pada saat posting, ya, kita hanya klik tombol posting. Kita tidak mengambil nilainya ya, kita tidak mengambil nilainya lagi karena nilainya sudah ngambil dari jurnal. Contoh seperti aplikasi-aplikasi yang sudah banyak ya digunakan di perusahaan. Misalkan seperti Mayop, kemudian Accurate, itu adalah aplikasi di mana kita cukup melakukan transaksi, maka nanti secara otomatis pencatatan di jurnal dan posting ke buku besar itu akan terekap semuanya. Tanpa ada validasi, tanpa ada verifikasi. Semuanya sudah otomatis. Nah, tapi ketika kita membuat desain aplikasinya dari awal, sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau misalkan supaya nanti adanya kontrol dari fungsi bagian accounting terhadap bagian penjualan, maka bagian penjualan cukup mencatat transaksi, nah nanti bagian accounting yang akan memvalidasi atau mencatat ke dalam buku besar lalu mempostnya ke jurnal, kemudian mempostnya ke buku besar. Nah, tentu saja ini tidak dilakukan secara manual ya. Jadi kita tinggal menarik data,
kemudian data tersebut itu masuk ke dalam jurnal dan dipostingkan ke buku besar kalau sudah dalam bentuk aplikasi. Nah, tadi yang pertama. Ya, sekarang yang kedua, fungsi dasar atau peran utama dari sistem informasi akuntansi yang kedua adalah menyediakan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan bagi manajemen. Kalau dalam sistem yang manual, informasi ini disediakan dalam bentuk laporan ke dalam dua kategori utama. Yang pertama adalah laporan keuangan dan yang kedua laporan manajerial. Jadi kalau dalam sistem yang manual, laporan keuangan itu ya sesuai dengan siklus akuntansi tadi. Dari mulai laporan adanya transaksi, kemudian jurnal, buku besar, sampai dengan nanti jurnal penutup. Nah, kemudian nanti laporan manajerialnya itu berupa ringkasan-ringkasan berdasarkan laporan keuangannya tadi yang diberikan kepada pihak manajemen atau di level middle ke atas atau manajemen atau manajer ke atas gitu kan. Nah, laporannya bisa saja terkait tentang bagaimana kondisi penjualan kita pada periode saat ini jika dibandingkan dengan periode sebelumnya misalkan. Nah, itu laporan manajerial. Nah, ini semua ya biasanya dilakukan di proses manual. Nah, tetapi bisa juga proses ini kita buat semuanya secara terkomputerisasi. Nah, seperti yang kita ketahui kalau program atau aplikasi semacam Mayop atau Accurate yaitu hanya menghasilkan laporan keuangan, tidak sampai menghasilkan laporan yang bersifat manajerial. Nah, kalau kita membangun sistem informasi akuntansi sendiri, kita develop sendiri, maka kita bisa saja setelah selesai membuat laporan keuangan, kita akan membuat laporan yang bersifat manajerial, di mana laporan tersebut nanti strategik, ya kan, bisa menyampaikan informasi berdasarkan data-data keuangan tersebut untuk mengambil keputusan atau menyediakan alternatif keputusan yang harus diambil oleh pihak manajerial. Nah, itu fungsi yang kedua. Fungsi yang ketiga adalah menyediakan pengendalian internal yang memadai atau cukup, ya. Yang pertama, memastikan bahwa informasi yang dihasilkan oleh sistem ini handal, ya. Jadi proses yang ketiga ini, SIA ini mampu menyediakan proses SPI atau sistem pengendalian internal yang memadai, ya. Yang pertama harus memastikan bahwa informasi yang dihasilkan oleh sistem adalah handal. Handal ya berarti bisa dipercaya, ya. Handal ya berarti bisa dipertanggungjawabkan informasi dan datanya, karena data atau informasi yang diolah itu salah, maka akan menghasilkan keputusan yang salah atau tidak tepat atau kurang tepat. Nah, sehingga dengan adanya proses pengendalian internal ini, kita harus memastikan bahwa data yang masuk ke dalam sebuah aplikasi atau sistem itu bisa valid gitu. Ya, misalkan sebagai contoh begini, ketika menginputkan data, kenapa kasir itu hanya bisa menginputkan ya? Tanpa bisa merubah atau menghapus ketika data itu sudah dicetak atau dibuatkan faktur misalkan. Maka si kasir tidak bisa meng-cancel. Atau misalkan kasir di suatu leasing misalkan ketika dia menerima pembayaran dari si customer, ya, kemudian nanti ada denda di dalamnya dan ternyata denda itu tidak diinput secara otomatis, misalkan ya, inputnya manual dan ternyata salah. Maka si kasir tersebut tidak bisa merubah data langsung dari akunnya dia atau dari usernya dia. Maka yang bagus, yang itu sesuai dengan pengendalian internal, si kasir harus membuat berita acara terlebih dahulu. Berita acara bahwa pada tanggal sekian, jam sekian dia salah dalam melakukan penginputan data. Sehingga nanti BA atau berita acara tersebut ditandatangani oleh atasannya langsung atau manajer, dan ada user yang bisa merubahnya, bukan kasir. Nah, nanti akan tercatat track record-nya bahwa ada pernah data yang salah dan diperbaiki. Ya, jadi tidak semua user itu bisa mengubah data atau mengubah informasi. Jadi ketika dia bisa menyimpan, ketika ada kesalahan, ya usahakan jangan si user tersebut yang bisa mengubah datanya atau menghapus datanya. Karena kalau nanti user tersebut bisa mengubah atau menghapus datanya, maka dia bisa memainkan atau bisa memanipulasi data. Apalagi kalau data tersebut berhubungan dengan uang atau berhubungan dengan biaya. Ya, kalau hanya sekedar mengubah data pelanggan, alamatnya salah, nomor telepon salah misalkan, atau namanya ada yang salah atau tipu, ya nggak masalah. Nah, yang bahaya adalah ketika dia bisa mengubah atau
me- menghapus data transaksi yang berhubungan dengan keuangan. Nah, inilah fungsinya SIA, menyediakan pengendalian internal agar sistem itu datanya handal, bisa dipertanggungjawabkan. Datanya tidak salah dan bukan hasil dari manipulasi. Ya, fungsinya saling kontrol. Lalu memastikan juga bahwa aktivitas bisnis yang dilakukan efisien dan sesuai dengan tujuan manajemen. Jadi pengendalian internal dari sistem informasi akuntansi itu juga mampu memastikan bahwa aktivitas bisnis yang dilakukan oleh organisasi itu efisien dan sesuai dengan tujuan manajemen. Contohnya misalkan ya, eh, sebelum adanya sistem informasi akuntansi diterapkan di organisasi, katakanlah ada 4 bagian dalam suatu sistem. Nah, ternyata setelah dievaluasi, ada beberapa bagian yang harus dipangkas. Ternyata dari 4 bagian ini misalkan ada satu bagian yang tidak perlu, karena bisa dikerjakan atau difungsikan oleh ketiga bagian ini. Nah, sehingga harus dipangkas bagian yang keempat misalkan. Nah, jadi efisien gitu. Tapi juga jangan membuat satu sistem itu hanya ada satu bagian yang mengelola. Jadi kalau hanya satu bagian yang mengelola saja, maka tidak akan ada kontrol, tidak akan ada pemisahan fungsi. Dalam konsep pengendalian internal itu tidak diperkenankan dalam suatu sistem, itu hanya ada satu fungsi yang terlibat. Kalau hanya ada satu fungsi, maka nanti dia yang mengelola, dia yang membuat, dia yang mengatur, ya manipulasi pasti akan terjadi dan pengendalian internal tidak akan terlaksana dengan baik ya. Apalagi kalau perusahaan inilah perusahaan besar ya, kalau kita berbicara tentang toko atau minimarket yang tidak terlalu besar atau yang kecil ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita sudah berbicara tentang market yang lebih besar atau organisasi yang lebih besar, maka organisasi tersebut harus menerapkan beberapa fungsi atau beberapa bagian sehingga adanya saling kontrol, adanya saling mengawasi dalam kegiatannya. Kemudian yang ketiga adalah mengamankan atau menjaga kekayaan organisasi. Nah, termasuk data. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa tujuan dari pengendalian internal adalah menjaga aset atau kekayaan organisasi. Nah, kekayaan organisasi itu adalah semua aset yang dimiliki oleh organisasi. Kalau di dalam neraca, maka semua yang masuk ke dalam akun nomor 1 ya, kas, persediaan, piutang, itu semuanya adalah aset. Aset dari perusahaan, aktivanya perusahaan, termasuk data. Nah, data di sini sangat diperlukan ya, penjagaan khusus supaya nanti ya data tersebut tidak hilang, tidak rusak atau tidak dimanipulasi gitu. Nah, kemudian ada subsistem dasar dalam sistem informasi akuntansi. Nah, kalau di dalam sistem itu ada subsistemnya. Nah, di dalam sistem informasi juga ada subsistem SIA. Ada 5 subsistem dalam sistem informasi akuntansi. Apa saja? Yang pertama adalah siklus pendapatan, yang kedua adalah siklus pengeluaran, yang ketiga adalah siklus penggajian sumber daya manusia, kemudian siklus produksi, dan siklus keuangan. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah siklus pendapatan. Nah, siklus pendapatan ini mencangkup semua kegiatan yang berhubungan dengan penjualan ataupun penerimaan dalam bentuk uang tunai. Jadi misalkan sistem informasi akuntansi penjualan itu masuk ke dalam siklus pendapatan. Sistem informasi pembayaran piutang itu juga masuk ke dalam siklus pendapatan. Nah, bagaimana kalau itu piutang? Piutang itu juga masuk ke dalam kategori siklus pendapatan. Nah, namun dikatakan dia masuk ke dalam siklus pendapatan jika piutang tersebut itu sudah dilunasi atau dibayar. Tetapi dalam prosesnya ini masuk ke dalam siklus pendapatan. Kemudian yang kedua adalah siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran ini mencangkup semua kegiatan yang berhubungan dengan proses pembelian, pengadaan, atau pembayaran dalam bentuk uang tunai. Jadi semua kegiatan yang berhubungan dengan pengeluaran kas, adanya uang yang dikeluarkan oleh organisasi atau perusahaan untuk mendapatkan sesuatu, maka itu masuk ke dalam siklus pengeluaran.
Termasuk hutang, hutang juga masuk dalam kategori siklus pengeluaran. Nah, namun dia sudah masuk ke dalam siklus pengeluaran jika hutang tersebut sudah kita bayar atau organisasi sudah membayarnya. Sehingga adanya kas yang keluar atau adanya uang yang keluar sehingga dia masuk ke dalam kategori siklus pengeluaran. Nah, kemudian yang ketiga adalah siklus penggajian. Nah, siklus penggajian ini berhubungan dengan sumber daya manusia yang mencangkup kegiatan mengontrak karyawan atau pegawai, kemudian mem-PHK sampai dengan pensiun ya, pengelolaan pensiun ataupun menggaji pegawai. Nah, jadi siklus SDM atau pengelolaan sumber daya manusia itu juga masuk ke dalam siklusnya sistem informasi akuntansi. Kalau di dalam organisasi itu biasanya mereka menyebutnya sistem informasi manajemen kepegawaian. Jadi dari mulai merekrut karyawan, kemudian karyawan tersebut dikontrak atau diberikan perjanjian, kemudian karyawan tersebut digaji ya, proses pengolahan gajinya, kemudian tunjangan, proses pengolahan tunjangan, kemudian pemecatan misalkan atau pemberhentian, kemudian pemberian bonus, pemberian uang lembur, sampai dengan pensiun itu masuk ke dalam siklus penggajian atau sumber daya manusia. Nah, dalam sistem informasi akuntansi ini sangat penting. Kemudian yang keempat adalah siklus produksi. Nah, di dalam siklus produksi ini, nah ini kalau kalian pernah belajar tentang akuntansi biaya, maka masuknya ke dalam siklus produksi dalam sistem informasi akuntansi. Di mana siklus produksi ini mencangkup kegiatan mengubah bahan mentah atau bahan baku menjadi produk setengah jadi sampai dengan barang jadi, kemudian sampai barang tersebut didistribusikan. Nah, di dalam sistem informasi akuntansi ini banyak sekali metode-metode atau teknik-teknik yang bisa dibahas ya. Misalkan proses penganggaran, kemudian proses memprediksi menggunakan forecasting metodenya dan lain-lain ya. Biasanya memang lebih detailnya dipelajari di dalam akuntansi biaya. Nah, namun ketika proses dalam akuntansi biaya tadi mau kita buatkan di dalam sistem informasi akuntansi atau mau kita buatkan aplikasinya, maka dia masuk ke dalam kategori siklus produksi di dalam sistem informasi akuntansi. Nah, kemudian yang kelima adalah siklus keuangan. Nah, siklus keuangan ini mencangkup kegiatan untuk mendapatkan dana dari investor dan kreditor dan membayar mereka kembali. Jadi misalkan organisasi mau mendapatkan investasi dari perusahaan lain atau dari investor-investor yang lainnya. Nah, proses tersebut dari mulai perjanjian, kemudian kesepakatan sampai dengan pembagian hasil itu masuk ke dalam siklus keuangan ya. Nah, kecuali kalau perusahaan tersebut adalah perusahaan yang pemiliknya tunggal misalkan ya, hanya satu orang, maka siklus keuangan ini tidak digunakan di dalam organisasi. Nah, tetapi kan di dalam perusahaan-perusahaan itu sangat memungkinkan penanaman modal itu dilakukan secara bersama-sama atau tidak hanya satu orang, sehingga siklus keuangan ini sangat memungkinkan untuk dibahas dalam sistem informasi akuntansi. Nah, jika kita gambarkan, maka subsistem dasar dalam sistem informasi akuntansi adalah seperti pada gambar ini, ya, di mana ada siklus keuangan, kemudian siklus pengeluaran, ada siklus sumber daya manusia, kemudian siklus pendapatan, siklus produksi, yang semua-muanya itu nanti akan dikelola dan menghasilkan sistem akuntansi dan sistem pelaporan yang baik. Nah, kemudian dalam subsistem sistem informasi akuntansi atau subnya dari SIA tadi yang 5 tadi ya, itu semuanya akan ada proses yang dinamakan dengan pemrosesan data. Karena sistem informasi akuntansi tentunya akan menghasilkan pemrosesan data. Ada 4 siklus pemrosesan data yang terdiri dari proses input atau memasukkan data, kemudian yang kedua adalah proses menyimpan data atau storage, kemudian yang ketiga proses atau processing data, dan yang keempat itu adalah hasil atau output yang menghasilkan sebuah informasi. Oke,
Yang pertama adalah memasukkan data. Nah, memasukkan data itu adalah memasukkan semua data-data, eee, riwayat transaksi atau data-data transaksi yang berhubungan dengan sistem informasi akuntansi yang sedang kita bahas atau sedang kita bangun ya. Kalau misalkan sistem informasi akuntansi yang kita bahas adalah persediaan, maka semua proses akuntansi di dalam persediaan itu diinputkan semuanya. Dari mulai data barangnya, kemudian data supplier atau pemasok, kemudian data permintaan pembelian dan lain-lain. Semua yang bersifat itu input, maka dia masuk ke siklus yang pertama, yaitu proses input data. Nah, yang kedua adalah menyimpan data atau storage data. Nah, ketika kita berbicara tentang storage, maka kita akan berbicara tentang database. Karena data yang kita input itu semuanya akan disimpan ke dalam database, ya, akan disimpan ke dalam media penyimpanan yang berbasis teknologi, yaitu database. Ya, database-nya bisa kita gunakan misalkan MySQL, SQL Server, Oracle, atau misalkan yang paling sederhana Microsoft Access dan lain sebagainya. Nah, tentunya dalam kita mempertimbangkan tempat penyimpanan data, sesuaikan dengan data yang akan kita masukkan. Kalau volume data yang kita masukkan itu banyak, maka jangan menggunakan database Access. Ya, kita gunakan database ya misalkan MySQL, SQL Server atau misalkan bisa gunakan Oracle. Ya, karena kalau misalkan menggunakan Access, ya Access sifat datanya hanya standalone. Tidak bisa client server dan memang kapasitasnya tidak banyak. Nah, sehingga kita perlu mempertimbangkan database apa yang akan kita gunakan. Sesuaikan dengan volume transaksinya. Ya, misalkan penjualan, sehari penjualan itu menginputkan data sampai dengan 1000 transaksi. Ya, maka kita tidak layak menggunakan akses. Ya. Nah, 1000 transaksi sangat banyak ya. Kalau dikalikan 30, kemudian dikalikan 30 hari, kemudian dikalikan 1 tahun misalkan, tentunya nanti database-nya akan semakin penuh. Lalu yang ketiga, siklus dari pemrosesan data adalah proses ya. Nah, proses ini adalah bagaimana mengubah data yang ada di dalam database tadi yang masih berupa data yang belum memiliki arti itu bisa memiliki arti. Nah, sehingga perlu adanya proses ya. Nah, proses ini kalau dalam database ya bisa saja kita menggunakan perintah-perintah SQL ya untuk memanipulasi data. Ya, misalkan ada select, insert, update, delete dan lain sebagainya. Nah, sehingga nanti informasi-informasi yang dibutuhkan pada saat proses ini tadi akan menjadi lebih baik ya. Nah, bisa saja proses ini juga nanti melibatkan algoritma-algoritma tertentu atau metode-metode tertentu. Jadi dalam membangun sistem informasi akuntansi sangat memungkinkan kita menggunakan adanya pendekatan algoritma supaya nanti hasil yang diperoleh atau informasi yang diperoleh itu akan jauh lebih baik lagi. Dan yang terakhir adalah hasil atau informasi. Nah, ini merupakan hal yang paling penting atau finally dari kita membuat sistem informasi akuntansi. Kenapa? Karena hasil inilah yang akan menentukan pihak manajemen, pihak manajerial dalam mengambil keputusan-keputusan yang strategis, keputusan-keputusan bisnis untuk kedepannya. Nah, namun hasil ini ya itu sangat dipengaruhi oleh adanya masukan data yang baik atau input data yang baik, kemudian adanya manajemen penyimpanan yang baik, adanya processing data yang baik sehingga menghasilkan informasi yang baik, informasi yang bernilai sehingga informasi tersebut bisa digunakan untuk proses pengambilan keputusan. Karena sistem informasi akuntansi ya tidak akan ada manfaatnya kalau tidak bisa membantu organisasi dalam mencapai tujuannya. Ya, apapun tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi tersebut. Ya, kalau pada umumnya memang organisasi pencapaian tujuannya adalah untuk meraih keuntungan misalkan atau untuk hal-hal yang lainnya. Nah, SIA ini bisa membantu organisasi ini dalam memperoleh tujuan. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada sesi kali ini. Jika kita simpulkan, maka di dalam sistem informasi akuntansi ketika kita mau mempertimbangkan proses manual ke proses yang terkomputerisasi, maka kita harus ada beberapa proses yang kita pangkas, namun pada saat report itu tidak kita hilangkan.
Kemudian, perlu kita pahami juga terkait tentang subsistem dasar dalam, sistem informasi akuntansi ya. Adanya siklus pendapatan, kemudian siklus pengeluaran, kemudian siklus penggajian, siklus produksi, dan siklus keuangan. Jadi ketika kita membangun sistem informasi akuntansi, kita bisa memahami, oh yang sedang kita bangun ini masuk ke dalam kategori siklus produksi misalkan. Oh yang kita sedang bangun ini misalkan masuk ke dalam kategori siklus pendapatan atau pengeluaran, dan lain sebagainya. Nah, kemudian perlu juga kita memperhatikan terkait bagaimana pemrosesan data ya, dari proses input, kemudian menyimpan atau memasukkan data ke database, kemudian processing, dan yang terakhir adalah output atau informasi yang memiliki value atau nilai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya.